Kamu sebongkah kayu, lepaskan aku, atau akan kupotong menjadi beberapa bagian. Lalu Ye Yun memegang akar itu dengan sangat marah, dan memintanya untuk melepaskan Murongwu. Tapi saat Ye Yun menyentuh akar itu, Ye Yun mengeluarkan aura bayi demon, dan Ye Yun yang melihat aura bayi demon itu muncul sendiri sangat terkejut. Tapi setelah itu, akar yang mengikat Murongwu terlepas. Kamu beneran lepaskan, anak baik. Tapi jangan pikir aku akan lepaskan kamu, karena sayangnya kamu sudah merobek bajuku. Akan kupotong kamu hari ini, dasar kotoran tak tahu malu, balik dan jadi arang saja. Ye Yun, lihat baik-baik kekuatan nyonya ini. Akan kuhajar kayu mesum ini sekarang, dan juga akan kutunjukkan apa yang terjadi jika kamu menggoda seorang gadis. Setelah itu Ye Yun memegang kembali akar itu, dan dia tidak menyangka, kalau kekuatan magic dari bayi demon ternyata bisa menyerap dan merusak nyawa dari makhluk hidup. Lalu Ye Yun berpikir, kalau nyawa pohonnya sudah banyak terserap, pohon demon ini hanya tersisa tempurung kosong saja, jadi sudah pasti akan dihajar dan dihancurkan Murong hanya dengan sebentar saja. Kemudian terlihat Murongwu yang akan menghajar pohon itu dengan kekuatannya, lalu seketika itu tanah dan sekitarnya hancur berkeping-keping. Pohon mesum ini kubereskan dengan mudah. Luar biasa kan? Dan dengan terpaksa Ye Yun memujinya, kalau Murongwu sangat mengagumkan, dan Ye Yun juga sangat kagum dengan skill martial arts Murongwu. Setelah itu Murongwu ingin pergi ganti baju di balik pohon, dan Murongwu meminta Ye Yun pikirkan cara untuk membuat tipuan yang masuk akal. Tapi Ye Yun menjelaskan, kalau dia memang tidak berbohong padanya. Dan saat Murongwu akan memakai bajunya, dia bergumam, biarkan serpihan dari pohon itu takuti Ye Yun dulu, saat ketakutan pasti dia akan jujur. Kemudian tiba-tiba ada suara dari belakang Murongwu, tapi Murongwu tidak menyadari suara itu, dan ternyata itu adalah orang mesum yang sedang mengintip Murongwu. Wow, ada perempuan cantik dengan baju robek, apakah dia mencoba menggodaku? Aku tidak menyangka, ikuti petunjuk dari tatanan ajaib, bayi iblis aku belum melihatnya, tapi aku bertemu dengan seorang wanita sangat cantik, hehehe. Setelah itu orang mesum itu akan memegang tubuh Murongwu. Ini adalah takdir, ini adalah hadiah dari Tuhan untukku, ucap orang itu sambil merasakan wangi Murongwu. Kemudian tiba-tiba Ye Yun mendengar ada suara sesuatu yang jatuh, dan Ye Yun bingung apa yang terjadi, dan berpikir, kalau apakah ada gempa bumi. Sialan, siapa kamu pria menjijikan? Lepaskan aku. Hei, omong kosong, aku adalah lelaki yang sangat tampan dan kuat, saudari, aku adalah Tang Baihu, orang yang romantis dan tampan, dan aku dikenal sebagai pria yang tampan. Kemudian Murongwu mengancam, kalau Tang Baihu mendekat, dia akan memanggil seseorang. Tapi bukannya takut, Tang Baihu malah memintanya untuk panggil saja, karena dia akan melihat siapa yang bisa dia hubungi. Tapi sebelum Tang Baihu melakukan sesuatu kepada Murongwu, Murongwu sangat terkejut, karena melihat Ye Yun yang datang dari belakang. Setelah itu Ye Yun memegang kepala Tang Baihu, dan langsung menarik kepalanya ke atas. Kemudian dia turun dari tubuh Tang Baihu, lalu langsung mengangkat Tang Baihu ke atas tubuhnya, dan dia melemparnya dengan kuat. Tapi tidak sampai di situ, Ye Yun langsung mengarahkan kakinya, dan menendang punggung Tang Baihu dengan sekuat tenaga, sampai-sampai Tang Baihu terpental sangat jauh, dan akhirnya Tang Baihu terguling-guling di tanah. Setelah itu Tang Baihu bertanya, siapa itu, dari mana dia berasal, dan Tang Baihu sangat marah, karena dia diganggu saat akan melakukan sesuatu kepada Murongwu, jadi dia akan memenggal Ye Yun hari ini. Tapi tanpa banyak cincong, Ye Yun langsung melesat ke depan Tang Baihu, dan akan memukulnya, kemudian Ye Yun berhasil memukul Tang Baihu dengan telak ke arah perutnya. Ingin membunuhku, dalam mimpimu, dasar babi besar. Setelah itu Ye Yun bertanya, apakah Murongwu baik-baik saja? Tapi Murongwu malah balik bertanya, kalau bagaimana Ye Yun bisa sekuat itu. Dan tiba-tiba ada pisau yang mengarah ke arah Ye Yun, tapi untungnya Ye Yun bisa menghindarinya dengan mudah. Setelah itu, Ye Yun menyuruh Murongwu untuk berhati-hati, karena di depannya ada musuh. Bocah itu sangat waspada, dan serangan diam-diam tidak berhasil. Kakak besar, ketika kamu bertemu dengan gadis kecil, kau jangan membunuhnya.
Aku masih ada banyak hal yang harus dilakukan dengan kecantikan dia. Cukup idiot, apakah kamu masih berpikir tentang wanita itu? Kamu hampir mati gara-gara wanita itu. Tapi tiba-tiba Tang Baihu meminta kakaknya untuk melihat, kalau tokennya mengarah ke arah Ye Yun, dan sekarang mereka berdua sudah mengetahuinya, kalau bayi Demon ada pada Ye Yun. Dan Ye Yun yang mendengar itu bertanya, apakah mereka di sini untuk bayi Demon? Kemudian Ye Yun berpikir, kenapa mereka berdua bisa menemukan bayi Demon secara langsung? Ngapain kita di sini? Tentu saja, untuk memakanmu. Dan Ye Yun yang mendengar kalau orang itu akan memakannya sangat kebingungan. Setelah itu orang itu mengeluarkan pisaunya, lalu dia menjelaskan, kalau metode transformasi Demon Surgawi adalah metode kultivasi Raja Obat dari Sekte Demon, siapapun yang melakukan metode ini, dapat dianggap praktisi bagian dari Sekte Demon. Jika kamu menelan bayi Demon, kamu akan memiliki efek kultivasi yang sebanding dengan pil tingkat bumi. Karena itu, bocah, kamu sekarang adalah pil berjalan tingkat bumi. Setelah mengetahui itu semua, Ye Yun bertanya, apakah mereka berdua datang ke sana untuk menemukannya karena dia pil bumi yang berjalan. Dan orang itu membenarkannya, jadi orang itu meminta untuk Ye Yun berdiam diri, dan menunggunya untuk datang dan memanennya. Setelah itu orang itu mengarahkan tentakelnya ke arah Ye Yun, tapi Ye Yun tidak menghindari tentakel itu, sampai-sampai Ye Yun sedikit kesakitan karena tentakel itu masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian di dalam tubuh Ye Yun, terlihat muncul tentakel dari kakak Tang Baihu, dan langsung mengikat bayi Demon, kemudian tentakelnya menarik bayi Demon dari tubuh Ye Yun, sampai akhirnya bayi Demon itu keluar dari tubuh Ye Yun. Apa? Tentakel ini langsung mencari bayi Demon dari dantianku. Setelah bayi Demon ditangkap oleh orang itu, adiknya memujinya, kalau kakaknya memang layak menjadi kakak tertua, karena memetik bayi Demon itu seperti mengunjungi rumah sendiri, jadi tidak ada kesulitan sama sekali, ucap adiknya mengejek. Apakah ini cara para pengumuman Demon Langit? Mereka benar-benar bisa menjangkau dantianku untuk menghilangkan iblis, sangat sulit untuk menolak. Ye Yun, apa kamu baik-baik saja? Kamu menangani bayi Demon dengan cangkir ini, dan aku akan membunuh anak itu. Oke kakak besar kamu ambil cemilanmu, tapi jangan bunuh cewek itu. Kemudian Tang Baihu memandangi bayi Demon yang ada di tangannya, dan bayi Demon yang melihat itu tertawa kecil, sambil mengarahkan tangannya ke arah Tang Baihu. Dan seketika itu Tang Baihu kepalanya meledak. Lalu Ye Yun berkata, kalau bayi Demon itu memang selalu memiliki sifat yang buruk. Dan orang itu bergumam, setelah dipisahkan dari tubuh, bayi Demon ini dapat bergerak dengan bebas. Ini adalah transformasi iblis surgawi tingkat kedua dalam alam Dharma sejati, yang hanya dapat dicapai dengan mengendalikan Demon. Dan orang itu sangat bingung, karena bagaimana bisa bayi Demon itu bisa mencapai tingkat kedua dengan begitu cepat, padahal baru mulai berkultivasi beberapa hari yang lalu. Kemudian orang itu mengepalkan tangannya, dan dia tidak berharap kalau Ye Yun bisa membunuh saudaranya, jadi dia sangat marah dan akan membunuh Ye Yun. Tapi tiba-tiba orang itu mendapatkan tekanan yang sangat kuat. Lalu orang itu sangat terkejut dan keringat dingin, karena di depannya dia melihat seekor hewan yang memberikannya tekanan dan rasa takut yang sangat kuat. Lalu hewan itu bertanya, kalau apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Kemudian hewan itu menyerang ke arah orang itu dengan kekuatannya, sambil menyuruh orang itu untuk membawa tubuh adiknya dan pergi dari sana. Tapi setelah itu orang itu memegang dadanya, dan dia berpikir kalau dadanya baik-baik saja, jadi dia menyimpulkan kalau barusan itu adalah halusinasi aura pembunuh. Karena dia menyadari kalau itu aura pembunuh yang begitu kuat, jadi itu pasti seorang ahli Dharma. Setelah itu mau tidak mau dia akan pergi dari sana. Lalu dia berpikir kalau hari ini dia datang dengan tergesa-gesa, dan dia tidak membawa tentara yang mati itu, selain itu si babi gemuk juga terluka, jadi dia akan pergi dulu. Setelah orang itu pergi dari sana sambil membawa adiknya, Mu Rongwu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Ahaha, dia kabur dengan begitu cepat. Betul, urusan orang tua itu bukanlah kamu, ikan kecil yang bahkan tidak berjiwa jernih pun bisa manja. Kemudian Mu Rongwu bertanya, kenapa mereka pergi begitu saja? Dan Ye Yun juga tidak tahu, tapi ada terlalu banyak masalah di sini,
jadi Ye Yun minta Mu Rongwu untuk tidak boleh berlama-lama, dan mengajak Mu Rongwu untuk pergi dari sana. Lalu Mu Rongwu akan membawa Ye Yun kembali ke tempat masternya, dan Mu Rongwu menjamin kalau tempat tinggal masternya tersembunyi, dan keamanannya cukup terjamin, dan Ye Yun yang mendengar itu menyetujuinya, kemudian menyuruh Si Wei untuk kembali. Lalu bayi Demon menurutinya, dan akan kembali, tapi saat Si Wei akan kembali, Mu Rongwu langsung menangkap Si Wei. Dan Mu Rongwu berkata, kalau menurutnya kalau anak itu sangat lucu, tapi dia tidak menyangka kalau Ye Yun dapat memiliki anak, karena bukankah hanya seorang gadis yang bisa melahirkan. Ye Yun yang mendengar itu berkata, kalau dia tidak melahirkan bayi itu. Tapi Mu Rongwu tidak percaya, karena dia melihat dengan jelas, kalau bayi itu diambil dari perutnya. Lalu Ye Yun menjelaskan kalau itu bukan anak sungguhan, dan Ye Yun juga berkata, kalau bukankah Mu Rongwu baru saja mendengarnya, kalau bayi itu adalah bayi Demon, yang didapatkan dengan cara Demon Art. Kemudian Mu Rongwu yang mendengar itu bertanya, kalau apakah Ye Yun benar-benar berlatih teknik Demon Art. Tapi Ye Yun menjelaskan, kalau dia ceroboh dan melewati jalan seorang bajingan tua, dan dipaksa untuk menerima anak ini secara tidak sengaja. Makanya kamu harus cepat dan melarikan diri, dasar idiot. Ucap Mu Rongwu. Sekarang seluruh kota Tianyuan penuh dengan orang gila yang ingin membunuhmu untuk hadiah, ada juga demon yang mengejarmu. Sebaiknya gunakan kesempatan ini untuk melarikan diri ke tempat lain, dan bersembunyi. Dan Ye Yun yang mendengar itu bergumam, kalau Mu Rongwu benar, aku sudah menjadi tikus yang menyeberang jalan di Tianyuan City, dan dengan basis kultivasiku saat ini, aku memang bukanlah lawan dari Ye Tianyuan. Saat ini aku memiliki sistem ginjal, jadi aku mungkin juga bisa melarikan diri ke kota lain dan berpura-pura menjadi seorang alkemis untuk melatih kultivasiku. Kemudian Mu Rongwu juga menambahkan, kalau ketika Ye Yun sampai di tempat baru, Mu Rongwu meminta kepada Ye Yun, untuk ingat selalu mengirim surat kepadanya. Selain itu Mu Rongwu juga berterima kasih kepada Ye Yun. Tentu saja Ye Yun yang mendengar itu mukanya merah. Dan Mu Rongwu juga membalikkan mukanya. Setelah itu Ye Yun berkata kepada Mu Rongwu, Mu Rong, apa yang barusan kamu katakan, aku tidak mendengarmu dengan jelas, bisakah kamu mengatakannya sekali lagi? Dan Mu Rongwu menjawab, wanita ini hanya mengatakannya sekali. Kalau tidak mendengarnya dengan jelas, berarti kamu tidak memiliki berkah ini. Beberapa saat kemudian, berpindah memperlihatkan Yao Fuzi yang melihat mereka berdua sudah kembali. Master, aku akan membicarakannya nanti, aku akan membantu Ye Yun untuk istirahat dulu. Kemudian Yao Fuzi yang melihat mereka berpikir. Baju rusak. Tampilan murung. Anak muda ini, bermain liar dan tidak terkendali, ucap Yao Fuzi dengan tersenyum. Kemudian Yao Fuzi berkata, Hei Master, ini adalah tanda bakti aku, obat tua ini, akan membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan dan vitalitas Anda. Lalu Ye Yun berterima kasih, tapi Ye Yun bertanya, kalau itu obat apa, apakah pil peningkat Qi? Lalu Yao Fuzi membisikinya, kalau ini adalah pil yang terdiri dari 20 tulang raja dan 18 tulang hewan, yang akan meningkatkan stamina dan juga menyembuhkan penyakit ginjal. Kemudian Yao Fuzi memberitahu Ye Yun, kalau Ye Tianyuan ada di kota, dan Ye Tianyuan juga berkata jika Ye Yun menghindari pertempuran, dan tidak berpartisipasi dalam persidangan patriark keluarga Ye pada bulan Januari, pembantu kamu Wu San akan dieksekusi. Tapi Yao Fuzi berkata, kalau dia hanya pembantu, jadi jika dia mati, maka dia mati, tidak perlu berbicara lebih banyak. Orang tua, terima kasih atas saranmu, aku Ye Yun bukan orang baik, tapi aku tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Wu San, aku harus pergi dan menyelamatkannya. Aku masih tidak bisa menghindarimu, Ye Tianyuan. Untuk bulan berikutnya, aku menginstruksikan Master untuk memperbaiki pil tingkat Suan setiap hari. Meskipun aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki pil, tetapi aku dapat menggunakan ginjal emas untuk memurnikan pil rusaknya, dan kemudian memberinya pil yang sudah jadi untuk diamati dan dipelajari. Kemudian aku menggunakan pil ini untuk meningkatkan kultivasiku dengan cepat, dalam waktu singkat. Si Wei juga meningkat pesat, dan aku menerobos fondasi tingkat 8, meskipun itu tidak sebagus Ye Tianyuan, tapi cukuplah untuk membuat peluangku lebih besar.
Setelah itu Ye Yun memainkan jepit rambut, dan juga merapikan pakaiannya, kemudian Ye Yun sudah siap untuk berpartisipasi untuk menjadi patriark. Semua resahku ini, akan aku lampiaskan semuanya hari ini. Tengah hari ini, penilaian uji coba keluarga Ye, dimulai sekarang, semua kontestan bersaing di atas ring, bersaing untuk patriark. Grup pertama, Ye Leiyu, Ye Qingyan, grup ketiga, Ye Jiangwei, Ye Xuan, lalu mereka pun sudah memulai pertarungannya. Tapi Ye Tianyuan memandangi mereka dengan bosan, karena pertarungannya sungguh membosankan, seperti sekelompok anak sedang bermain rumah-rumahan. Kemudian Ye Tianyuan bertanya tentang keberadaan Ye Yun kepada bawahannya. Lalu bawahannya melapor, kalau sejauh ini mereka belum menemukan jejak Ye Yun, dan bawahannya mengira, kalau tampaknya Ye Yun telah melarikan diri dari kota Tianyuan dan tidak akan kembali lagi. Tampaknya dia telah sepenuhnya menyerahkan nyawa pembantunya. Karena Ye Yun tidak akan datang, ayo kita akhiri lelucon ini. Kemudian Ye Tianyuan berdiri dari duduknya, lalu berkata, untuk para sampah menghentikan pertarungannya, karena dia lelah menontonnya. Dengarkan semuanya, kalian tidak pantas bersaing denganku. Tetua kedua, aku mengakui bahwa kita memang bukan lawan Anda. Tapi mengakhiri persidangan patriark tanpa berkelahi akan terlalu mengabaikan peraturan leluhur keluarga Ye. Lalu Ye Tianyuan yang mendengar itu berkata, kalau apakah orang itu punya pendapat? Dan Ye Leiyun menjawab, kalau dia tidak punya pendapat, tapi dia berkata, kalau yang dilakukan ketua kedua hanya melanggar aturan keluarga. Dan setelah mengatakan itu, Ye Leiyun sangat panik, karena di depannya ada serangan Ye Tianyuan yang mengarah ke arahnya, kemudian langsung menggeprek tubuh Ye Leiyun sampai tidak tersisa. Ini adalah sifat asli dari tetua kedua. Lalu Ye Tianyuan berjalan sambil tertawa, dan menyuruh mereka semua mendengarkannya, kalau di keluarga Ye, dialah aturannya. Dan sambil mengeluarkan auranya, Ye Tianyuan bertanya, siapa lagi yang tidak yakin? Tentu saja, orang-orang yang melihat itu hanya bisa menurutinya. Tapi Ye Tianyuan menyuruh mereka semua untuk menghentikan omong kosongnya, dan menyuruh untuk mengumumkan hasilnya. Karena tidak ada yang mau bertarung lagi, maka aku menyatakan, pemenang uji coba patriark adalah Ye. Tapi sebelum mengumumkan hasilnya, ada seseorang yang melompat dari atas genteng, lalu orang itu terjun bebas dari atas. Sesampainya di bawah, orang itu tidak terlihat, karena ditutup asap yang sangat tebal. Apa yang terjadi? Siapa ini? Beraninya mengganggu keluarga Yeku. Hei, jangan terburu-buru mengumumkan hasilnya. Aku belum berkompetisi. Apa itu Ye Yun? Dia benar-benar berani kembali. Orang bodoh ini telah jatuh dalam perangkap, jika kami menangkap pemberontak ini. Tapi Ye Tianyuan menyuruh mereka semua untuk diam, kemudian Ye Tianyuan tidak berpikir kalau Ye Yun benar-benar datang berpartisipasi. Tapi Ye Yun menjawab, kalau bukankah ini yang Ye Tianyuan inginkan? Kemudian Ye Yun berkata, kalau dia datang untuk berpartisipasi, jadi Ye Yun meminta untuk Wu San dibiarkan pergi, karena ini semua tidak ada hubungannya dengannya. Dan Ye Tianyuan yang mendengar itu berkata, kalau Ye Yun benar-benar peduli pada orang lain. Jadi menurutnya Ye Yun hanya akan menempatkan diri ke dalam kuburan. Dan Ye Yun yang mendengar itu sangat marah, tapi Ye Tianyuan menambahkan, kalau dia akan memberikan pelajaran kepada Ye Yun, karena dia akan mengingatkan Ye Yun, bahwa dia masih pamannya. Tapi Ye Yun menyuruhnya untuk berhati-hati, karena kalau tidak, dia yang akan memberikan pelajaran kepadanya. Setelah itu terlihat Ye Yun menghilang, kemudian Ye Yun langsung berpindah di hadapan Ye Tianyuan dengan cepat, dan Ye Tianyuan yang melihat itu memujinya, karena kecepatannya tidak buruk. Tapi Ye Yun tidak mempedulikannya, dan hanya fokus untuk menyerang Ye Tianyuan. Tapi Ye Tianyuan bisa menahan pukulan Ye Yun dengan sangat mudahnya, lalu Ye Tianyuan berkata, kalau kecepatan Ye Yun tidak buruk, tapi kekuatannya sangatlah buruk, dan Ye Tianyuan menambahkan, kalau tampaknya ginjal itu masih membuat Ye Yun menjadi sedikit feminim, tapi Ye Yun menjawab, kalau dia membangun basis kultivasi tingkat ke-8, jadi jika Ye Tianyuan memiliki kekuatan kultivasi lebih tinggi, dia pasti bisa meledakkan Ye Tianyuan dengan satu pukulan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita ini,
Jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan manhwanya. Bye-bye.